Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Ibadah kita pada saat ini bertema berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Dengan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang memohon pertolongan Roh Kudus atas kami sekalian pada saat ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami ya Tuhan, agar kami memperoleh pemahaman dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan ini, dan dapat melakukan apa yang baik yang Engkau ajarkan bagi kami sebagai murid-murid. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkatilah dia. Apa yang sampaikan kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Begini bunyi firman. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu
terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan yang dengarkan bagi kita saat ini. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi saudara semua. Pada saat ini, marilah kita bersama-sama menaikkan kembali rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena masih diberkati kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Kita bersyukur dalam hal ini masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah minggu di rumah keluarga masing-masing. Sebelum saya melanjutkan renungan pada saat ini, kita bersama-sama menyaksikan video singkat sapaan keluarga jemaat GKP Cimuni. Selamat hari Minggu. Horas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Halo saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Bidang koordinasi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. DKPRI Satu C. Kami keluarga Simatupang mengucapkan Selamat hari Minggu, sehat selalu. Salam Jemaat Cimuni, selamat hari Minggu. Jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng dinten Minggu, Gusti Yesus ngaberkahan. Shalom, selamat hari Minggu. Tetap semangat, horas. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, senang rasanya ketika kita bisa bersama-sama saling menyapa satu dengan yang lain. Ketika saat ini rasa rindu ingin berjumpa melanda sebagian dari kita. Kita bersyukur dapat bertatap muka walaupun saat ini jarak memisahkan kita. Semoga situasi saat ini tidak mengurangi persaudaraan kasih di antara kita. Bahkan harapannya dapat semakin kuat, semakin kokoh kita bersama. Bagaimana kita mewujudkannya? Kita dapat mewujudkannya dengan hidup saling tolong-menolong dan mendukung satu dengan yang lainnya. Kita diharapkan dapat memberikan perhatian dan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tindakan yang kita harapkan dapat menjadi kekuatan dan penyemangat baru di kala situasi dan kondisi sulit saat ini, yang membuat sebagian besar dari kita bergumul berat untuk melewatinya. Kita berharap bahwa kita atau orang-orang di sekitar kita tidak menjadi lemah dan putus asa menghadapi situasi saat ini. Semangat
untuk terus bangkit dan tegar menghadapi penderitaan dan pergumulan menjadi hal yang patut kita terus upayakan dalam pelayanan bersama. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk melakukan semua itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam pembacaan Alkitab saat ini dikisahkan tentang bagaimana murid-murid Yesus mengalami suatu masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Setelah kematian Yesus, hidup mereka seolah-olah kehilangan daya dan semangat. Kesedihan dan kedukaan yang mereka alami saat itu membuat mereka tidak dapat melihat persoalan dengan jelas. Mata mereka seolah dibutakan oleh beban kesedihan yang dialaminya. Sikap mereka yang menutup diri dari lingkungan dan orang banyak semakin menegaskan ketakutan dan kekhawatiran dalam diri para murid. Kehilangan harapan, mungkin kata yang dapat menggambarkan situasi yang mereka alami. Dalam situasi seperti itu, dua orang dari antara murid Yesus memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang peristiwa yang baru saja mereka alami itu. Ada beberapa hal yang menjadi pergumulan dan beban pikiran mereka. Yang pertama, peristiwa penyaliban Yesus. Mereka begitu terpukul oleh peristiwa itu. Karena sebelumnya mereka berharap bahwa Yesus akan menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka telah menyerahkannya untuk dihukum mati, disalibkan. Ada kekecewaan dari mereka terhadap para pemimpin Israel. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak untuk hal itu. Dan yang kedua, berita kebangkitan Yesus. Topik lain yang menjadi percakapan mereka adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Berita yang mereka dengar dari murid-murid yang lain, bahwa kubur Yesus sudah kosong, dan tentang penampakan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah hidup. Mereka belum yakin akan berita tersebut. Keraguan-raguan masih ada di dalam diri mereka. Hal itu disebabkan karena belum ada yang melihat Yesus kembali. Oleh karena itu penampakan Yesus di dalam perjalanan mereka tidak disadari oleh kedua murid itu. Peristiwa penting perjumpaan mereka dengan Yesus tidak segera mereka pahami. Dalam perkataan Yesus, hati mereka lamban untuk mengenalinya. Pada kesempatan itu Yesus berbicara kepada mereka tentang Mesias dan kitab suci. Di mereka berkobar-kobar ketika mendengar Yesus berbicara. Namun mereka masih belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Ketika mereka hendak tiba di Emmaus, mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama mereka. Pada kesempatan itulah, dalam momen ritual makan malam bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Namun, Yesus segera lenyap dari hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah mereka mengenali Yesus yang bangkit, yang telah menampakkan diri kepada mereka, pengharapan mereka dipulihkan kembali. Perjumpaan dengan Yesus membuat hati mereka yang tadinya penuh dengan duka dan kesedihan menjadi berkobar-kobar. Ada semangat yang muncul di dalam diri mereka. Baik ketika mendengarkan Yesus berbicara, maupun ketika mereka menyadari
bahwa seorang yang ada di tengah-tengah mereka adalah Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, perjalanan mereka pun berubah. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke Yerusalem, tempat di mana ke-11 murid Yesus berada. Respon kedua murid itu menyeratkan sebuah pesan yang penting, yaitu pesan tentang kebangkitan Yesus yang mereka lihat dan alami, bukan hanya sebagai pengalaman pribadi mereka, pengalaman pribadi mereka sendiri, tetapi turut dibagikan kepada para murid yang lain sebagai berita sukacita dan pengharapan yang baru dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi warta sukacita bagi setiap orang percaya. Dalam kebangkitan Kristus, segala ketakutan, kesedihan, dan kekecewaan berganti. Di dalam kebangkitan Kristus, segala ketakutan berubah menjadi pengharapan. Pengharapan yang di dalamnya terkandung sebuah makna yang mendalam tentang masa depan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus mengundang orang percaya untuk optimis menjalani kehidupan. Allah senantiasa menyumpai umatnya. Setelah Allah hadir bagi kita, inisiatif ini selalu datang dari Allah terlebih dahulu dan mengundang jawaban dari kita manusia. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya, Allah menyumpai manusia secara bersama sekaligus juga secara personal dalam kehidupan persekutuan. Allah pun menjumpai kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap kami. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah pun menjumpai kita melalui sesama yang hadir dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Allah menyadarkan kita untuk berubah dan mengalami pembaruan dalam hidup. Ada banyak orang asing di sekitar kehidupan kita. Mungkin mereka orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di hati dan pikiran kita. Orang-orang yang terpinggirkan dan tersingkirkan dari kehidupan. Mereka adalah orang-orang asing di dalam kehidupan kita. Namun melalui orang asing itu, kita pun diingatkan bagaimana Yesus yang juga dikatakan tadi sebagai orang asing yang telah menjadi kawan seperjalanan dua murid menuju Emmaus. Oleh karenanya, baiklah perjumpaan dengan Allah mengubah hidup kita untuk memiliki semangat memberitakan warta Injil sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama yang seringkali menjadi orang asing di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menyambung khotbah minggu lalu, mari kita mewujudkan semangat pelayanan dan kesaksian kita melalui gerakan Mari Berbagi. Perjumpaan kita dengan Yesus Kristus sekiranya akan terus menjadi semangat untuk kita bersama menjaga persekutuan kasih di dalam jemaat kita dan bahkan bagi orang lain. Jangan biarkan situasi dan kondisi yang sulit saat ini mematikan semangat kita untuk terus melanjutkan perjalanan iman kita, mewartakan kabar sukacita dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Olehnya pada saat ini saya mengajak kita semua, marilah kita satukan hati kita untuk menolong sesama yang membutuhkan melalui gerakan Mari Berbagi. Dengan apa yang kita miliki, ketika semuanya itu kita lakukan, kita berikan dengan segala ketulusan hati kita, dengan cinta kasih kita,
Maka kita percaya semua itu pun agar senantiasa dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita di tengah sulitnya kehidupan di masa pandemi virus COVID-19 saat ini. Marilah Bapak Ibu semua kita satukan semangat dan tekad kita bersama. Jadikanlah hidup kita melalui tindakan aksi kita bersama dengan gerakan mari berbagi sebagai sebuah kesaksian yang baik tentang kebesaran kasih Tuhan Yesus Kristus, tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, tentang damai sejahtera yang dibawanya ke tengah dunia ini, ke dalam diri kehidupan kita. Kiranya hidup kita akan senantiasa dapat menjadi berkat, saluran kasih bagi sesama, sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Kristus yang telah bangkit, yang senantiasa mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga berkenan di hadapan sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa dapat memberikan kesaksian yang baik, kabar sukacita, damai sejahtera dari Kristus Yesus bagi sesama kami, melalui tindakan bersama atau melalui gerakan bersama, mari berbagi. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.